Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami di sini dari kelompok 9 akan memenuhi tugas pengembangan diri dan karir, dan kami di sini akan membahas tentang kepribadian, trait personality, dan karir. Personality adalah merupakan sifat yang dinyatakan secara konsisten dalam perilaku individu di berbagai situasi berbeda yang stabil dari waktu ke waktu. Dan kepribadian seseorang itu adalah kombinasi unik ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Kepribadian seseorang adalah kombinasi unik dan karakteristik psikologis bagaimana seseorang itu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian ini dapat didefinisikan sebagai gabungan dari seluruh cara di mana individu itu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau didefinisikan sebagai organisasi internal dan proses psikologis dan kecenderungan perilaku seseorang. Menurut Golden Wheel Report, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan seseorang. Dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya bentukan dari keluarga pada saat masa kecil, dan juga bawaan-bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Kerangka acuan untuk memahami dan menjelaskan kepribadian sendiri dan orang lain terhadap memilih karir. Memahami definisi dari kepribadian itu, bagaimana kepribadian seseorang dengan perkembangan karir, selain itu juga membutuhkan beberapa teori-teori tentang kepribadian. Dan teori tentang perkembangan karir menurut John Holland agar terbentuk suatu kepribadian seseorang. Sehingga gangguan-gangguan yang biasa muncul pada kepribadian setiap individu dapat dihindari. Kepribadian seseorang mempengaruhi dalam bentuk suatu pilihan karir. Seringkali seseorang itu masih bingung untuk menentukan apa sih pilihan karir yang baik untuk dirinya gitu kan dalam suatu pekerjaan tersebut. Dan apabila seseorang itu ditawarkan suatu pekerjaan tersebut, dan seseorang itu yang sudah beberapa kali ditawarkan pekerjaan selalu saja menolak dengan berbagai alasan karena dia masih bingung dengan pilihan karir yang baik untuk dia itu seperti apa, seperti itu. Kepribadian seorang mahasiswa dapat mempengaruhi keterikatan dengan karirnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mahasiswa dapat berinteraksi dengan lingkungan perkuliahannya. Mahasiswa yang mendapatkan jurusan sesuai dengan keinginan mereka sendiri akan lebih mudah melakukan interaksi dan bereaksi dengan lingkungan perkuliahannya daripada mahasiswa yang tidak mendapatkan jurusan sesuai dengan keinginan dan minat mereka sendiri. Muklas 2005 mendefinisikan kepribadian sebagai gabungan dari seluruh cara di mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau didefinisikan sebagai organisasi internal dari proses psikologis dan kecenderungan perilaku seseorang. Ada 5 dimensi untuk mengukur kepribadian, yaitu pertama, ekstraversi, yang kedua, mudah akur atau mudah bersepakat, yang ketiga, sifat berhati-hati, yang keempat, stabilitas emosi, yang kelima, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Selanjutnya yaitu Safikas 2012 mendefinisikan adaptabilitas karir sebagai konstruk psikososial yang menunjukkan sumber daya individu untuk mengatasi tugas, perkembangan karir, transisi kerja, dan trauma pribadi. Ada 4 dimensi adaptabilitas karir, yaitu pertama, perhatian, yang kedua, kontrol, yang ketiga, rasa ingin tahu, yang keempat, kepercayaan. Kepribadian yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karir pada mahasiswa. Selanjutnya, apa yang disebut dengan kepribadian? Kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakan dengan orang lain. Ada juga apa yang dimaksud dengan karir. Karir ialah yang pertama, keinginan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ditekuninya.
Kedua, pekerjaan yang dipilih pada awal setelah lulus dari kuliah tentu menjadi karir seseorang. Yang ketiga, pekerjaan dipilih seseorang berdasarkan minat, bakat, gaji, fasilitas untuk kualitasi diri dan lain-lain. Keempat, karir seseorang sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian seseorang. Selanjutnya, teori karir menurut John Helen. Yang pertama, realistik. Ciri-cirinya mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, keterampilan fisik, mempunyai kecakapan, koordinasi motorik kuat, kurang memiliki kecakapan variabel, konkret, dan bekerja secara praktis. Selanjutnya, investigatif. Ciri-cirinya berorientasi pada tugas, menyenangi tugas atau pekerjaan abstrak, pemberi ide, kritis, sangat disiplin, sistematis, dan analitis. Yang ketiga ada enterprising. Enterprising ciri-cirinya percaya diri, mudah beradaptasi, pandai berbicara dan memimpin, perhatian yang besar dan kekuasaan, mudah mempengaruhi orang lain, memiliki status dan kepemimpinan, serta agresif dalam kegiatan lisan. Dan yang terakhir, berani mengambil risiko dalam sebuah tanggung jawab. Ada sosial. Sosial itu terdiri dari komunikatif, mudah bergaul, mampu menyelesaikan masalah melalui perasaan yang bersifat pribadi, terus mudah memberi dan bertanggung jawab. Selanjutnya toleransi yang baik. Nah, yang kelima konvensional. Konvensional ini ada beberapa ciri-ciri juga. Pertama, menyukai pekerjaan yang berupa hitungan. Kalian bisa bekerja di bank atau kasir dan bisa juga berniaga di rumah. Nah, selanjutnya ada teliti dan cermat, kurang fleksibel atau kaku, sulit menerima hal baru di kehidupan ataupun di pekerjaan, stabil dan teratur, disiplin, terorganisasi. Yang terakhir ada 6, artistik. Artistik ini punya beberapa ciri-ciri juga teman-teman. Yang pertama itu dia kreatif, suka hal-hal yang kompleks. Nah, kedua emosional. Untuk suatu pekerjaan sangat dibutuhkan emosional yang tinggi sebagai motivasi atau semangat seseorang. Yang ketiga tidak suka keteraturan atau berpikir abstrak gitu. Itu berarti mempunyai pola pikiran yang terstruktur, lebih suka pekerjaan yang lebih terstruktur daripada tidak terstruktur gitu. Nah, selanjutnya itu bersifat sosial, dan terakhir kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung. Teman-teman, sekian hasil diskusi kami pada saat ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.